Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Maulina, mahasiswi program studi Ilmu Komunikasi Universitas Maliku Saleh. Sekarang aku semester 5. Nah, di video ini aku ingin ngejelasin sedikit tentang komunikasi publik. Jadi, komunikasi publik atau public communication kini menjadi kajian yang makin hangat dari waktu ke waktu. Menilik pada istilahnya, komunikasi publik merupakan salah satu jenis atau bentuk komunikasi itu sendiri. Perlu dibedakan pengertian antara komunikasi publik dengan komunikasi massa. Dari segi cakupannya, komunikasi publik lebih besar ketimbang komunikasi massa. Nah, komunikasi massa mengandung pengertian yang lebih spesifik, yakni berkomunikasi melalui massa atau communicating with media. Saluran komunikasi massa adalah media massa itu sendiri seperti surat kabar, majalah, website, radio, dan televisi. Adapun komunikasi publik jangkauannya lebih luas lagi. Selain menggunakan media massa, komunikasi publik juga menggunakan email, blog, jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain sebagainya. Dan medium lain yang bisa menjangkau khalayak luas, banyak seperti aksi demo, seminar, diskusi, dan sebagainya. Nah, dari segi teknis, komunikasi publik dikenal dengan banyak istilah, yaitu pertama, urusan publik, public affairs. Dua, informasi publik, public information. Ketiga, hubungan publik, public relation atau humas, hubungan masyarakat. Kemudian, komunikasi publik dapat dilakukan oleh siapapun dan dapat pula dilakukan oleh seorang komunikator publik profesional. Mereka yang termasuk komunikator publik profesional antara lain manajer dan staf PR humas, wartawan, penyiar radio, presenter, penyaji ramalan cuaca, dan sebagainya. Dengan hadirnya kecanggihan teknologi komunikasi saat ini, banyak orang yang bisa melakukan komunikasi publik. Sekadar contoh, jika kita mengunggah sebuah komentar pada sebuah kolom komentar yang dapat diakses banyak orang, maka hal itu sudah termasuk dalam kategori komunikasi publik. Jika kita mengatakan sesuatu di ruang publik yang dapat diakses oleh banyak orang, maka aktivitas tersebut merupakan komunikasi publik. Ciri utama komunikasi publik adalah penyampaian pesan penting untuk diketahui publik atau biasa dikenal dengan informasi publik. Ini mengandung pengertian bahwa materi informasi publik adalah hal-hal yang menyangkut urusan publik atau public affairs dan diharapkan bisa mengunggah reaksi dari banyak orang gitu. Nah, kemudian ada tantangan besar agar bisa melakukan komunikasi publik secara baik dan benar. Pada tataran lembaga, biasanya urusan komunikasi publik ini dibebankan kepada bagian atau divisi public relation atau PR. Untuk menjalankan tugasnya, PR harus mampu mengembangkan model komunikasi yang berkualitas. Ukuran kualitas di sini adalah kemampuan mengemas sebuah sistem pengelolaan informasi dan pengemasan informasi yang dibutuhkan publik secara akurat dan menarik. Kemudian sebabnya, dengan adanya informasi yang sesuai dengan kebutuhan publik, maka kepuasan publik akan bisa tercapai. Sementara dengan informasi yang berkualitas, maka kredibilitas lembaga di mata publik juga makin meningkat, gitu teman-teman. Nah, faktor penting dari komunikasi publik. Ketika membicarakan pelayanan informasi kepada publik, maka bentuk kemasan yang menarik tetap merupakan suatu keharusan. Betapa relatifnya definisi menarik itu yang tentunya akan bergeser pula sesuai tren pada masa tertentu. Seperti yang kita rasakan sekarang ini adalah masa milenial gitu. Di sisi lain, sejalan dengan situasi faktual saat ini, kewajiban lembaga pemerintah khususnya para praktisi public relation adalah mendukung penyebaran dan pemerataan informasi publik ke seluruh lapisan masyarakat. Kemudian, praktisi public relation atau petugas humas dapat mengarahkan unsur-unsur potensial agar dapat membentuk opini publik sesuai dengan citra yang diinginkan oleh organisasi. Bagaimanapun, jika kita harus memahami bahwa opini publik dan cara organisasi tertentu
saja merupakan faktor yang penting yang menentukan sukses atau gagalnya aktivitas dan pelaksanaan program organisasi tersebut. Oke, di sini aku mau ngasih tips gimana caranya agar public speaking kita atau komunikasi publik kita baik dan benar gitu ya. Yang pertama itu pertahankan kontak mata dalam public speaking. Kita semua tahu bahwa mata adalah jendela hati. Oleh karena itu, menjaga kontak mata sangatlah penting dalam melakukan public speaking. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Ketika seorang pembicara berbicara di atas panggung dan tidak mau menatap kepada audiensnya, kira-kira apa yang kita rasakan sebagai audiens? Nah, itu sedangkan si pembicara ini dia tidak menatap kepada audiens, melainkan dia menatap ke bawah, ke kiri, ke kanan, dan matanya itu tidak fokus kepada audiens. Nah, mungkin audiens akan berpendapat bahwa si pembicara ini adalah seorang yang malu, lupa dengan teks pidatonya, bahkan menganggapnya sang bicara sangat tidak profesional seperti itu. Jadi kita penting menatap kontak mata kita dengan lawan bicara kita gitu ya. Dan yang kedua itu ada perhatikan vokalik atau paralanguage dalam public speaking. Penyampaian public speaking yang baik adalah menggunakan variasi dalam tingkat nada, intonasi, dengan kata lain menggunakan paralanguage. Jadi ketika kita berbicara, kita memperhatikan bagaimana intonasi yang kita sampaikan. Misalnya ketika kita ingin memerintahkan sesuatu atau ingin memberikan amanat, maka kita sesuaikan intonasi, baik itu rendah, sedang, hingga tinggi seperti itu. Dan yang ketiga itu ada perhatikan cara pengucapan dalam public speaking atau artikulasi. Cara yang bisa kita lakukan untuk melatih pengucapan yang jelas yaitu dengan berbicara menunjukkan gigi ketika kita sedang berbicara dan merasa pembicaraan kita sudah semakin cepat gitu ya. Jadi kita dalam berbicara itu kita kontrol gitu kecepatannya. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat, dan jangan terlalu slow juga gitu ya. Jadi santai aja gitu, oke? Nah, yang keempat, jauhi segala hambatan nonverbal di area public speaking. Memperhatikan ruangan atau area yang digunakan untuk public speaking adalah hal yang sangat penting. Jadi menggunakan area atau tempat public speaking dengan mengetahui titik-titik strategis yang tepat akan membuat kita semakin percaya diri dalam melakukan public speaking. Hasilnya kita akan terlihat nyaman, aman, santai, dan sangat menikmati jalannya public speaking yang kita jalankan gitu. Dengan begitu kita akan memiliki pencapaian yang baik dalam public speaking. Nah, dan yang kelima, lakukan beberapa gerakan dan kuasai perpindahan yang baik. Masalahnya public speaking atau pembicara, public speaker ya atau pembicara yang tidak melakukan pergerakan apapun tidak akan bisa menyampaikan emosi yang baik kepada para audiens. Misalnya, naskah pidato seorang presenter adalah tentang kata-kata motivasi untuk membangkitkan semangat para audiens. Namun, sang presenter tidak melakukan pergerakan apapun. Jadi dia berbicara cuman diam seperti ini dan fokus, tegang, menatap gitu. Nah, itu akan membuat apa yang disampaikannya itu tidak tersalurkan yang dengan baik kepada lawan bicara gitu. Jadi kita harus menggunakan gerakan misalnya kayak main tangan dan menatap ke sana, ke kiri, ke kanan gitu, sesuai dengan kedudukan audiens gitu, agar lebih menghargai audiens dan apa yang ingin kita sampaikan itu tersalurkan dengan baik kepada audiens gitu ya. Dan yang keenam ini adalah yang terakhir, sering-sering melakukan latihan public speaking sendiri, seperti yang kita lakukan di rumah. Misalnya kita berbicara di depan kaca, seolah-olah kita berbicara di depan khalayak ramai. Jadi kita anggap kita sedang berbicara dengan orang-orang yang dengan orang-orang yang ramai. Jadi kita berbicara dengan santai gitu, sering-sering latihan di rumah. Jadi itu akan membuat sedikit kurangnya rasa nervous kita ketika kita berbicara di depan umum gitu. Jadi tips terakhirnya itu adalah sering-sering latihan gitu. Boleh di
depan kaca, boleh berbicara sendiri di motor. Saya sering melakukan itu karena untuk melatih kelancaran artikulasi kita dan juga melatih untuk lebih berani. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin udah cukup banyak aku berbicara. Mungkin terlalu cepat juga karena di sini aku juga bukan seorang public speaker yang bagus, karena di sini aku juga masih dalam tahap belajar. Jadi ini tugas untuk memenuhi tugas kuis mata kuliah komunikasi publik. Dan cukup sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.